Jadi pertanyaan juga nih, saya mewakili publik ya, boleh ya Pak Menteri ya nanyain ya? Boleh. Karena itu ramai sekali diindikasi dari bulan Agustus ini pembangunan mulai jalan sampai September, Oktober tuh udah ada, rame-ramenya baru Januari. Ini kemana aja nih? Pasti ujung-ujungnya kan nanya pemerintahnya kemana, kok nggak seolah-olah nggak tahu gitu lah. Ya, ini yang kita itu kemarin kita sudah hadir. Jadi artinya kan ketika itu terjadi keramaian kan kita hadir ya. Ya. Kemudian kita cek dan seterusnya sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka yang terjadi adalah itu memang betul tidak ada izin. Jadi karena tidak ada izin, maka tindakan secara langsung yang kita lakukan adalah penyegelan. Tahapan berikutnya setelah dilakukan penyegelan, kita ingin mencari institusinya siapa. Betul. Siapa yang menanam itu kan anunya luas ya. 30 kilo yang saya bilang kilo kan luas. Nggak mungkin nelayan masang masing-masing bolak-balik. Kalau misalnya gitu, bambu cuman satu begitu, barangkali juga kita bisa lihatnya itu bisa saja itu nelayan. Ya. Tapi kalau misalnya agak terstruktur, mungkin itu adalah lembaga tertentu, kita nggak tahu. Bapak percaya nggak dengan itu Pak? Enggak, kalau memang betul itu, saya sudah minta kepada Dirjen PSDKP untuk mencari itu. Kita mau cari, lalu kemudian kita minta mereka untuk menjelaskan secara resmi. Betul, ini agak aneh ya Pak ya, karena nelayan sendiri katanya ada sekitar 2.800-an yang terdampak, yang susah ngelaut. Logikanya nggak mungkin ya Pak, nelayan masang itu juga untuk saya tidak berandai-andai dengan logika soal itu, tapi intinya ada institusi kan. Institusinya adalah kelompok kesatuan nelayan kan seperti itu. Nah itu yang kita akan minta nanti. Kita akan panggil. Nah, Pak Trenggono, ini kalau berbicara kasus pagar laut, ini sebenarnya sebelumnya pernah terjadi nggak sih Pak, ada temuan-temuan begini? Kalau berdasarkan pengalaman Bapak mengurusi hal ini, biasanya belum. Tapi kalau toh misalnya ada, biasanya ada izinnya. Ada izinnya. Dan dipergunakan untuk apa Pak biasanya? Kalau daerah biasanya digunakan untuk menahan abrasi, yang kemudian untuk ditanam mangrove dan lain sebagainya. Jadi artinya revitalisasi pesisir. Biasanya untuk seperti itu. Biasanya gitu. Kalau kita lihat wilayah Tangerang ini mungkin nggak untuk mangrove, untuk revitalisasi, ya reklamasi di situ. Saya positive thinking aja, bisa jadi. Kan? Bisa jadi. Ya bisa jadi. Ya. Dan saya jadi juga. Hutan mangrove kan jadi bagus juga. Iya, untuk menahan abrasi dan lain-lain ya Pak ya, jadi membantu. Nah pertanyaannya, pemerintah kan Bapak bilang sudah turun, kita sudah hadir, negara sudah hadir di sini. Ya, artinya kan polemik ini harapan kami sebetulnya sudah jelas kan tujuannya. Jadi artinya kami yang memiliki wewenang untuk itu, kami sudah melakukan tindakan dan belum berhenti. Jadi kita masih terus bekerja. Seperti hari ini juga pun hal yang mirip itu terjadi di wilayah Bekasi. Saya belum mendapat laporan, tapi hari ini Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan sudah menuju ke sana. Kemudian konon ceritanya bersebelahan dengan PLN. Dan PLN-nya tuh punya KKPRN. Nah Bapak ini menarik nih, Bapak tahu aja pertanyaan saya selanjutnya ini, tapi ditahan dulu ya Pak ya. Jangan dijawab dulu, karena saya akan masuk ke ini nanti di segmen selanjutnya. One on One akan kembali untuk Anda pemirsa usai jeda sesaat lagi. Anda kembali di One on One on the Spot bersama saya Dwi Anggia dan masih bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pak Menteri, tadi sudah disinggung sedikit ya soal penemuan pagar laut di Tangerang, penanganan sudah ada. Investigasi masih berjalan ya Pak ya? Masih berjalan. Dikasih waktu berapa lama nih Pak pemerintah untuk proses ya kita secepatnya lah, mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan sudah bisa selesai. Berarti nanti 2 minggu lagi saya balik nanya, Pak udah ada hasilnya? Oh iya dong, kalau perlu sebelum nanya kita udah ada hasil konferensinya dulu ya Pak ya. Nah tadi Bapak juga sudah nyinggung nih, di Tangerang sudah pasti ilegal, tidak ada izin ke pusat, dan DKP juga sudah laporan bahwa tidak ada izin di sana. Kemudian ada temuan yang terbaru di Bekasi dan juga di sekitar Pulau C, kawasan reklamasi Jakarta. Masing-masing apa tuh Pak penjelasannya? Yang Bekasi dulu. Bekasi sekarang karena baru hari Senin saya dapat informasi, lalu kemudian hari Selasa, hari Senin sore saya minta Dirjen untuk melakukan pengecekan, dan Dirjen sudah melaporkan bahwa hasil pengecekan sementara adalah mereka akan melakukan, karena ada 2 nih, sebelahnya itu PLN, nah sebelahnya yang swasta ini. Yang PLN tuh punya izin dari hasil dari data searching di database kita. PLN tuh selalu punya izin KKPR. Jadi beliau kalau PLN kalau mau bekerja di laut
Selalu minta. Pokoknya setiap yang akan melakukan pengelolaan ruang laut harus ada izin ya Pak ya? Izin. Nah, dari DKP. Terus kemudian saya minta, perintahkan kepada PLN untuk memasang izinnya itu. Sudah sama seperti kayak izin bangunan gitu kan. Iya. Oh, kalau di darat itu IMB gitu ya? Iya, IMB gitu. Kemarin dilakukan, saya mendengar sepertinya case-nya sama. Mirip-mirip ya. Jadi dengan artinya di Tangerang. Jadi artinya, tapi ini kan institusinya kan perusahaan ya. Sudah terdeteksi ya Pak ya? Belum. Saya dapat indikasi bahwa di sana mirip, jadi artinya dilakukan penyegelan juga. Mirip dalam artian dia membangun pagar laut ilegal. juga. Ilegal juga. Dari sama ini bahannya juga dari bambu segala macam. Ya, bahannya mirip juga dengan menggunakan bambu yang terstruktur tertata dengan rapi. Tapi ini saya mau konfirmasi Pak, karena kita juga melakukan riset sendiri Pak. Katanya itu kerjasama Pemprov dengan pihak yang akan melakukan pemagaran itu, benar nggak Pak? Silahkan saja, tapi ketika dia masuk ke ruang laut dia harus minta izin. Tidak dari Pemprov izinnya berarti Pak ya? Harus ke kita. Jadi begitu dia masuk ke ruang laut tanpa izin, kita anggap itu ilegal. Selama ini kalau di darat silahkan dengan Pemprov. Ya. Tapi ada komunikasi nggak Pak dengan Pemprov Jawa Barat misalnya? Karena tidak ada. Dari Pemprov juga nggak ada laporan ke kementerian. Ya. Kan kita sering komunikasi juga kalau misalnya ada sesuatu, mestinya kan minta ngomong dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat itu prosedur normal ya. Iya. Mestinya di level bawah atau level pelaksana itu hal yang biasa aja gitu. Sudah lazim dan lumrah. Harusnya udah jadi SOP nggak usah ribet lagi soal itu ya Pak ya. Betul. Nah kalau Bapak lihat, Bapak sebutkan tadi, Anda sebut bahwa di sebelahnya dekat PLN. Kalau kita lihat secara geografis lokasi itu untuk apa biasanya Pak? Kalau ada pemagaran di sini. Nah itu yang saya belum tahu persis. Pak, itu kayak tumbuh satu di Tangerang ketahuan, ada di Bekasi, tiba-tiba ada lagi yang paling baru nih Pak. Di Jakarta, di dekat Pulau C, sekitar di depan Pulau C, kawasan reklamasi. Itu juga ada tuh temuan pagar laut. Sebenarnya gini, sudah terinfo belum Bapak? Belum, kalau ini belum. Tapi yang pasti begini, di beberapa lokasi di Kepulauan Seribu, ini kita sering sekali menghentikan kegiatan reklamasi ya. Jadi mereka reklamasi tanpa izin dilakukan gitu. Kita hentikan berkali-kali. Kita sudah hentikan dan berhasil dengan baik, lalu kemudian berhasil kita selamatkan juga pulau-pulaunya itu dan seterusnya begitu. Itu tapi tidak pernah terliput memang karena itu kan sudah kegiatan rutin di kementerian kami begitu. Harusnya press release langsung tuh Pak. Kalau ini memang ini terus terang udah ramai duluan. Ada beberapa juga misalnya penyedotan pasir ilegal. Kami undang. Kalau undang media ya, kalau memang itu sifatnya sangat strategis dan kemudian itu harus bisa menjadi pembelajaran buat masyarakat untuk mereka tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh, itu kami lakukan. Untuk yang Jakarta masih baru dengar ya Pak ya tadi ya, masih mencari informasi. Nah ini kita kembali sedikit nih Pak, ini agak mengganggu juga saya nih, karena di program kami di TV One, di Catatan Demokrasi, salah seorang narasumber menyebutkan langsung Pak, dengan gamblang, oh ini punya si A, pengusaha A yang bangun di sana untuk peluasan kawasan industri PSN dan lain-lain. Itu gimana Pak? Oh saya belum dengar kalau itu. Nggak ada itu saya belum dengar. Ya mestinya kalau pengusaha udah pasti tahu lah, harusnya ya. Karena apapun namanya. Maksudnya sudah pasti tahu prosedurnya. Prosedurnya gitu. Kan harusnya udah tahu. Ya nggak mungkin lah menurut saya. Kalau saya nih pandangan saya kayaknya nggak mungkin. Cuma saya nggak tahu kalau mungkin. Tapi saya nggak yakin gitu loh. Nggak yakin bahwa nggak yakin lah. Kalau yang disebut misalnya perusahaan misalnya PIK sebut saja gitu karena dekat ya. Lalu kemudian ngelakuin itu sih menurut saya enggak ya.